Siapa sangka? Dari 38 provinsi di Indonesia, ada satu gubernur lebih hits dari artis. Siapa dia? Ya, Deddy Mulyadi atau KDM. Nggak percaya? Yuk, kita ulik bareng kenapa sih dia bisa jadi fenomena digital yang nggak bisa dianggap enteng. Baru-baru ini, program Barak Pendidikan Ala Militer yang digagas KDM jadi bahan obrolan di mana-mana. Tujuannya sih mulia, mendisiplinkan pelajar SMP dan SMA yang masuk dalam kenakalan remaja. Nggak butuh waktu lama, media sosial pun dibanjiri parodi, meme, dan konten kreatif dari netizen. TikTok dan Instagram rame dengan istilah barak militer. Ini Kang Denny nih ada yang belum mandi nih. Terus yang nih Kang Denny nih tuh lihat tuh. Lagi bujang gini, belum mandi. Jorok banget nih Kang Denny nih. Bawa aja. HP mulu Kang Denny nih, lihat nih Kang Denny nih. Dikirim ke barak menjadi viral di media sosial TikTok dan Instagram. Tapi yang bikin heboh malah video KDM yang bercanda bilang, anak kecil yang nggak nurut ke orang tuanya bakal dikirim ke barak juga. Nggak disangka, cuplikan itu malah viral dan jadi senjata orang tua buat nanakut-nakuti anak-anak mereka biar nurut. Kanal YouTube-nya yang udah lama ia bangun, udah punya lebih dari 6 juta subscriber dan 1,6 miliar tayangan. Dia sering banget bikin konten yang nyentuh hati, kayak reality show yang ngangkat isu sosial masyarakat, dari caranya yang sering turun langsung ke lapangan. Apa sebenarnya kunci popularitas KDM? Gimana cara Deddy Mulyadi bisa mencapai ini semua? Jawabannya ada pada satu kata kunci, atensi. Kayak halnya mayoritas masyarakat kita, yang suka banget dengan tipe konten seperti itu. Sehingga atensi lebih mudah didapat, dibandingkan dengan konten yang bersifat edukatif berisi teori full daging semua, kalau kata Gen Z, dengan format podcast, misalnya. Apa itu atensi? Dalam komunikasi politik, atensi adalah tentang bagaimana publik memperhatikan pesan, tokoh, atau isu politik tertentu. Tanpa perhatian publik, pesan politik kehilangan daya pengaruhnya. Secara tidak langsung, KDM mendapatkan atensi dan social butterfly atau populer dari publik yang begitu besar. Jadi gini, ada 3 teori komunikasi menurut gua yang bisa ngejelasin kenapa KDM tuh bisa ngehits dan disukai orang. Pertama, agenda setting. KDM ngerti banget apa yang masyarakat suka. Teori ini bilang, kalau media punya kekuatan buat nentuin isu apa yang harusnya jadi perhatian publik. Nah, di tengah masyarakat yang pesimis dengan kinerja politisi dan pemerintah yang tidak ada gebrakan, KDM secara kebetulan hadir untuk menjawab keresahan masyarakat. Kedua, framing. KDM bikin citra yang bikin kita nyaman. Framing itu cara media nyajikan informasi dengan konteks tertentu, supaya kita nangkepnya sesuai yang diinginkan. KDM paham banget soal ini. Mereka sering tampil dengan gaya santai, ngobrol bareng warga, dan nunjukin sisi humanis mereka. Jadi, kita ngerasa kalau KDM tuh bukan cuman politisi, tapi teman yang ngerti kita. Seringkali menampilkan dirinya dalam situasi sehari-hari bersama masyarakat. Dengan demikian, ia membingkai dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat. Ketiga, uses and gratifications. KDM tahu banget apa yang kita cari. Teori ini bilang, kalau kita tuh aktif milih media yang sesuai sama kebutuhan kita. KDM menyadari bahwa audiens mencari konten yang tidak hanya informatif, tetapi juga menghibur dan menyentuh emosi karena relate di banyak orang. Makanya, mereka sering bikin konten yang bisa bikin kita senyum, mikir, bahkan kadang nangis. Pendekatannya yang bersifat one-man show adalah kuncinya. Dibarengi dengan kondisi minat masyarakat, adanya pergeseran dari top-down political communication menuju fase baru yang lebih organik dan partisipatif. Menurut gue, influencer dan buzzer sebagai amplifier dalam komunikasi politik udah habis masanya. Yang mana dulu tuh cuma nyebarin pesan dari atas ke bawah. Sekarang, semua orang bisa jadi clipper atau re-uploader, dengan posting video di cut pendek dari original postnya. Entah dengan iseng, agar dapat view banyak di akunnya masing-masing. Dan kita dibuat tidak sadar, tapi melihatnya. Dan satu lagi, kalau mau pakai pendekatan bottom-up engagement, orang-orang nggak cuma nyebarin, tapi juga ngemas ulang dan nyebarin pesan politik dengan cara yang lebih autentik dan kontekstual. Mereka bukan cuma penyebar pesan loh, tapi juga aktor kultural yang ngebentuk ulang narasi politik. Sekarang, berbagai studi kasus membuktikan, para clipper punya kemampuan mempengaruhi suara dan meningkatkan engagement. Ini early stage, benar-benar early stage. Siapapun yang melihat peluang ini di awal, tentu akan mendapatkan keuntungan yang besar. Jadi, bro, kalau lo lihat KDM di medsos atau di jalan,
Itu bukan kebetulan. Mereka pakai strategi komunikasi yang canggih buat deket sama kita. Mereka ngerti banget apa yang kita butuhin, dan mereka hadir buat jadi bagian dari solusi.